Halo teman-teman, perkenalkan saya Nakizia dan partner saya Muhammad Hakian. Di sini kami dari kelompok 4.2. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggambar denah rumah. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah memeriksa unitsnya dulu. Nah, pastikan dia sudah bertipe desimal dengan precision 0,00 dan skala milimeter. Oke. Setelah itu kita lihat soalnya. Soalnya itu dia panjangnya 1.200 dan memiliki lebar 600. Nah, kita lihat ini kan ada lagi pembagian-pembagian ininya. Dari 400, 500, 100, 200. Oke. Kita buat lainnya dulu. Kerangkanya terlebih dahulu ya teman-teman. Tadi 400. Setelah itu 500. Wait. Setelah itu 500. Bentar, lalu 100 dan 200. Nah, setelah itu kita lihat lagi bagian bawahnya itu sampingnya 500, 150, 150 dan 300. Nah, kita bisa melihat lagi ya teman-teman, seperti tadi. Tinggal masukin apa. Nah, setelah itu kita lihat lagi soalnya. Nah, ini masih ada kerangka yang masuk ke dalam kan garis-garisnya ini. Nah, kita buat lagi. Seperti contoh pada soal, oke? Nah, setelah selesai semua rangkanya, kita lihat, kita pastikan dulu rangkanya sudah sesuai dengan soal. Nah, setelah itu kita buat garis putus-putus. Kita pertama kita buat tool property, layer property. Ini tool layer properties. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan lagi. Terus kita ganti namanya garis. Garis. Setelah itu kita tentukan warnanya warna apa, terserah. Saya akan pakai warna pink. Oke, dengan line type-nya itu ini. Kita buat void, terus kita pakai ISO jas yang tipe ISO 02W100. Setelah itu kita pilih, lalu tekan OK. Nah, lalu tekan X. Setelah itu kita block supaya garisnya itu terganti. Kita pilih garisnya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita membuat fondasi. Fondasi ini. Nah, langkah selanjutnya kita membuat fondasi. Nah, kita buat dindingnya terlebih dahulu. Kita buat panjangnya, terserah berapa. Sini aku pakai panjangnya 100. Lalu tekan tab dengan lebarnya 25 ya teman. Oke. Nah, setelah itu kita menggunakan tool offset. Tarik garis-garis yang ke sini itu 5. 4. Lalu tarik garis ujung ini ke sini. Kita juga sebelah sini. Nah,
Selanjutnya kita hapus menggunakan tool trim, garis yang ke double. Oke. Selanjutnya kita menggunakan tool hard, solid, tekan solid, lalu pilih warnanya, terserah mau warna yang mana, saya pakai warna ini. Lalu bagian tengahnya itu juga kita menggunakan tool hard dengan tipe ANS 132. Oke. Selanjutnya kita buat menggunakan perintah blocks. Perintah blok. Kita blok dulu terlebih dahulu, lalu ketik blok pada ininya, lalu masukkan. Setelah itu kita masukkan namanya, terserah, dinding, terus pick point, lalu tekan yang di tengah ini, lalu tekan OK. Tapi pastikan dulu dia sudah convert to block. Oke. Nah setelah itu kita masukkan ke parameter, terus tekan linear, tarik garis dari midpoint kiri ke midpoint kanan, lalu tarik ke atas. Setelah itu klik action, press stretch, setelah itu distance, lalu bagian sini terus di block bagian sini, nah lalu di blok sini, lalu tekan enter. Maka dia akan muncul simbol seperti ini. Nah sama juga seperti bagian sebelah kiri. Nah setelah itu kita masuk lagi ke parameter, terus rotation, lalu masukkan ini, lalu tekan dan pastikan dia berbudget. Setelah itu masuk lagi ke action, rotate, tekan angel 1, lalu tekan garis putus-putusnya lalu di block. Setelah itu block lagi. Lalu tekan enter. Nah, setelah itu kita close block editor, lalu save. Setelah selesai kita buat lagi fondasinya menggunakan tool rectangle dengan sisi 25. Lalu masukkan buat lagi lingkaran. Lalu kita juga pakai cuts juga solid. Kita ganti juga warnanya. Nah, setelah kita selesai membuat fondasinya, kita masukkan dia ke yang bagian ini, ke setiap sudut-sudut garis. Oke, seperti ini. Seperti itu, lakukan hal yang sama kepada setiap sudut-sudutnya. Kita buat lagi ya. Kita lagi pada sisi yang sebelah sini. Kita copy, lalu pindahkan sudut-sudutnya. Ini setelah semua sudah selesai, kita buat yang bagian ini ke setiap garis-garis yang ada. Oke.
Kita copy terlebih dahulu, lalu kita buat. Setelah itu kita tarik dia sampai ke sini. Begitupun lakukan hal yang sama pada bagian ini juga. Lalu kita paste lagi, kita putar kecil, kita putar. Oke. Dan seterusnya kita buat lagi di bagian sini, bagian sini, bagian sini. Oke, kita buat lagi seperti itu, kita paste, lalu kita tentuin titiknya, lalu kita tarik sampai ujung ini, dan seterusnya seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Paste. Oke, setelah semua sudah terselesaikan, sudah dipasang fondasinya, sekarang kita menambahkan furniturnya. Kita bisa mengambil dengan insert. Oke, di sini sudah tersedia ya teman-teman furniturnya. Kita buat pintunya terlebih dahulu. Oke, lalu kita perkecil dengan menggunakan tool scale. Sesuaiin aja ya teman-teman. Kalau misalnya kalian merasa terlalu kecil, bisa juga menggunakan tool scale. Nah, selanjutnya kita letakkan dia. Kita copy dulu. Terus kita pakai di setiap sudut. Nah, kita juga bisa menggunakan tool mirror. Kalau misalnya
mirror seperti ini. Lalu kita juga bisa mirror ya teman-teman. Lalu kita juga bisa memutarnya dengan rotate. Juga. Oke, setelah itu kita pindahin dengan menggunakan cemok. Dari ambil ujung ini, terus kita letakkan ke ujung sini. Oke, setelah itu kita juga bisa ngatur scale-nya lagi supaya dia cocok ke sini. Oke. Oke, selesai. Begitu juga dengan pintu-pintu yang lain. Taruh tape lagi. Setelah itu, setelah sudah semua furnitur pintunya selesai, sudah dipasangin. Nah, langkah selanjutnya kita mengubah warna pintunya. Kita select dulu pintu-pintunya supaya kita bisa sekalian mengubah warnanya. Lalu pilih ini, terus pilih pintu. Sudah. Setelah itu, kita lihat lagi gambarnya. Sini kita menggunakan pada kamar yang pertama itu kamar yang seperti ini dengan ada lemari dan oke. Okay. Set, lalu kita pilih lemari. Ini lemarinya, terus menggunakan kita perkecil dengan menggunakan full scale. Nah, setelah semua furnitur telah dibuat, telah dimasukkan, sekarang kita mengubah warnanya. Kita hanya perlu mengambil warna yang sebelah sini. Pertama kita iniin dulu, terus kita cari mobil, terus meja, dan mejanya, terus sofa, dan peralatan masak juga. Kita ganti warnanya. Dapur. Kasut, lemari, lemarinya, lalu mejanya,
Ya. Ya, lalu bunga, hasilnya. Nah, kita semua, oh, belum. Satu lagi. Hmm. Nah, setelah semua sudah diwarnai, sekarang kita menggunakan tool hatch. Sini kita menggunakan tool hatch. Terus kita pilih dia gravel, lalu di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan two dimension. Kita tarik garis dari sini ke sini, lalu tarik ke atas. Sama seperti juga. Dan setelah semua dimensi sudah terpasang, lalu kita buat template etiket dengan cara kita blok dulu yang ini, kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita ganti nama yang ada di sini dengan cara mengklik 2 kali pada nama. Lalu pada bagian sini juga tanggalnya, tanggal, dan tanggal hari itu bulan bulan 4 tanggal 1. Nah, setelah semua selesai, sudah ada etiketnya dan gambarnya juga sudah selesai. Langkah selanjutnya kita menggunakan plot. Di non ini kita pilih DWG to plot. Lalu bagian sini kita pilih ISO full width yang A4 297 kali 210. Lalu kita pick point, kita buat pilih Windows. Lalu kita pilih dari sini, terus ke sini, ujungnya. Lalu kita ubah landscape, quality-nya maksimum. Setelah itu kita lihat previewnya supaya kita bisa memastikan.
JWG full window. Oh, jangan lupa ya teman-teman, center defaultnya ditekan juga. Nah, gambarnya akan menjadi seperti ini. Oke, Oke, setelah kita melihat previewnya, tekan X, lalu pilih OK. Lalu save. Nah, gambarnya akan tersave dan menjadi PDF. Oke, sekian. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhir Fakih AR dengan NIM akhiran 42. Saya dari kelompok 4.2 Praktikum Industri 1. Jadi di sini saya akan membuat sebuah gambar denah rumah dengan denah tipe 60. Jadi tampilan denahnya akan saya buat seperti ini. Nah, ini adalah gambar denah dengan tipe 60 dengan berbagai furnitur yang ada di dalamnya. Langsung saja kita buat. Langkah yang pertama itu adalah kita membuat garis sumbunya terlebih dahulu menggunakan line. Nah, jadi nanti kita akan membuat layoutnya itu di akhir. Kita akan membuat layoutnya di akhir nanti. Jadi kita buat saja dulu garis sumbu yang pertama. Kita buat, karena ini tipe 60, jadi kita buat besarnya 800 dikali 700. Kita buat ke sini 800 terlebih dahulu. Kita buat sini 125, kemudian ke bawah 125 juga, kemudian ke sini 65. Oke. Lalu kita buat sambung di sini 140, kemudian ke bawah kita buat 325, kemudian kita sambung lagi di sini, kita buat dengan panjang 340. Nah, jadi dari ujung kiri sini sampai ujung kanan sini nanti kita akan buat panjangnya 800 totalnya semua. Kemudian ke bawah 125. Sini lalu kita sambung lagi ke bawah panjang 165. Oke, lalu kita buat lagi ke samping ini panjangnya 195. Lalu kita buat ke bawah sejauh 400, kemudian ke samping 225. Lalu ke bawah kita tambahin lagi di sini 300, jadi totalnya adalah 700 untuk bagian sini sampai ke bawah itu 700, kita tambah di sini 300. Kemudian ke samping sini lagi kita buat 300 lagi. Kemudian kita buat di sini 300 lagi. Oke. Lalu kita tambahin lagi sini 235. Lalu ke atas 125. Oke. Ini juga 125. Lalu kita buat di sini dengan panjang yang sama dengan sebelah kanan tadi, sepanjang 400. Lalu ke sampingnya kita buat 265. Lalu ke bawah sini 125. Oke, baik, kita cek dulu gambarnya. Oke, untuk garis sumbunya sudah jadi. Ini adalah garis sumbu dari gambar denah yang akan kita buat nantinya. Nah, selanjutnya adalah kita membuat gambar dinding dan pondasinya. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama kita menggunakan rectangle di sini. Kita buat di dalam sini saja. Rectangle kita buat ke samping, kita buat 25 saja. Kemudian tab ke bawahnya juga sama, kita buat 25 saja. Kemudian kita enter. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan offset di sini, kemudian kita klik angka 5 dulu, enter, lalu kita pilih objeknya, lalu kita klik tengah.
Nah, setelah itu kita ESC, lalu kita klik sebelah kanan sini, kita tarik sampai pada sisi tengahnya, sampai gambar seperti ini. Lalu kita trim agar objeknya garis di sini tidak dua. Nah, langkah selanjutnya kita menggunakan hatch. Hatch-nya yang kita gunakan di sini adalah warna solid. Nah, ini kita boleh menggunakan warna bebas. Di sini saya akan menggunakan warna biru saja untuk bagian luarnya. Kemudian bagian dalamnya kita menggunakan RC32 di sini dengan warna yang berbeda kita buat. Kita kasih warna abu-abu. Maaf, salah. Solid. Kemudian warnanya biru. Lalu kita ke hatch lagi. RC32. Kemudian warnanya jadi abu-abu. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita menggunakan blok. Kita blok enter. Kemudian kita kasih nama sini dinding. Kasih dinding 5. Kemudian kita pick point. Kita pilih garis tengahnya. Lalu kita oke. Nah, setelah itu kita ke parameters linear. Lalu kita pilih titik tengahnya di sini. Baru kita tarik atas distance. Nah, setelah itu kita ke action, kemudian ke ini scale, kita klik distance-nya, kemudian ini, lalu kita pilih sini. Stretch salah di ini stretch distance, lalu kita klik ini, kita klik sini, lalu kita blok semuanya, kemudian enter. Nah, sampai ada tampilan gambar seperti ini. Lalu kita buat juga yang sebelah kirinya juga sama stretch distance, kemudian ini ambil daerah sini, kemudian kita blok seluruhnya dan kita enter. Nah, jadi ada dua gambar seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ke parameters kembali, kemudian kita ke rotation, kita ambil titik tengahnya di sini, kita buat terserah sebesar apa, kemudian kita enter, angle-nya kita buat 0. Oke, kemudian kita kembali ke actions, kita ke rotate, kita klik angle, kemudian kita klik di sini, lalu kita blok seluruh objeknya, kemudian kita enter. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita klik close block editor di sini. Kemudian set the change to dinding 5. Oke, ini gambar sudah jadi, kita coba dulu apakah bisa. Nah, jadi dia seperti jadinya. Kita bisa besarkan dan kecilkan. Oke, nah ini untuk dindingnya. Kemudian kita buat fondasinya lagi. Oke, kita lanjut, kita buat untuk dindingnya. Sini kita buat 25. Maaf, salah, seharusnya kita klik tab. Kita menggunakan rectangle lagi. Sini kita buat 25, kemudian tab, bawahnya juga 25. Nah, setelah itu kita buat lingkaran menggunakan circle radius. Kita buat besarnya 10 saja radiusnya. Oke, seperti ini. Baru kita hatch. Kita gunakan warna merah. Kita gunakan solid warna merah. Nah, setelah itu kita gunakan blok lagi. Kita kasih nama fondasi 3. Kemudian kita pick point bagian tengahnya. Lalu kita oke. Nah, setelah itu langsung aja kita close block editor. Nah, ini gunanya tadi apa? Untuk pada saat kita klik ini menjadi keseluruhan objek. Nah, setelah itu kita bisa menempatkan ini yang pertama dulu. Kita move. Kita move dulu. Jadi kita akan taruh di setiap ujung dinding untuk fondasinya. Yang pertama. Jadi untuk mempercepat kita menggunakan ini, memasang fondasi-fondasi ini, kita langsung copy selection aja. Kita taruh di ujung-ujungnya, nanti baru kita rapikan. Taruh sini.
kemudian di sini. Oke, di sini masih ada yang kurang 2 untuk yang panjang ke bawah. Kalau sini 1, kemudian di sini 1. Lalu kita move. Ini juga kita move. Di sini oke. Nah, ini untuk langkah ketiga. Dari yang pertama tadi adalah pembuatan sumbu, kemudian kita membuat dinding dan anunya, fondasinya menggunakan blok tadi, kemudian kita memasang dinding dan fondasi yang kita buat tadi pada setiap sumbu denah yang kita buat tadi. Jadi kita bisa hapus saja. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan furniture atau perabotan-perabotan dan yang lain-lain di dalam denah rumah tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan kontrol kemudian 2, kontrol plus 2. Setelah kita pencet kontrol plus 2 muncul tampilan seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada berbagai macam-macam gambar yang kita bisa ambil. Ini langsung dari AutoCAD-nya. Ini langsung ada dari AutoCAD-nya. Kita coba buka di sini kitchen. Kemudian kita klik dulu. Nah, di sini ada beberapa perabotan-perabotan seperti kulkas, kemudian ada lemari kompor, ada kompor, dan yang lain-lain. Nah, kemudian selain itu, di sini juga ada, di sini ada home space planner. Nah, di sini ada komputer, ada kursi, kemudian ada kopi mesin, ada piano, ada sofa, dan yang lain-lain. Nah, kita akan menggunakan tools ini untuk menambahkan perabotan-perabotan pada gambar denah yang kita buat ini. Oke, langsung saja kita menambahkan furnitur pada denah rumah kita. Kita klik Ctrl plus 2. Nah, di sini kita akan membutuhkan beberapa furnitur di sini yang akan kita buat di denah kita. Yang pertama di sini ada komputer, kita klik 2 kali. Kemudian kita langsung klik OK aja. Kita taruh di sini. Kemudian ada kasur. Ini kita klik 2 kali. Kita OK. Lalu kita taruh di sini saja. Lalu ada ini, ada lemari file. Klik OK, lalu kita taruh di sini. Kemudian ada lampu juga ini, lampu table. Kita taruh juga di sini. Lalu ada kursi. Kita taruh juga di sini. Kemudian ada apalagi di sini yang digunakan pada denah yang tadi kita buat. Kemudian ada sofa. Lalu piano.
Oke, mungkin untuk di bagian sini mungkin hanya itu saja. Lalu kita ke bagian yang tadi, uh, ini blocks. Nah, di sini kita bisa ngambil, ini ada lemari kompor. Lalu ada apa lagi di sini? Kulkas. Kemudian ada dispenser juga. Lalu di sini semua. Kemudian mungkin untuk bagian dapur itu saja. Lalu kita ke host designer. Nah, di host designer di sini kita ngambil ada backup tadi. Lalu ada top ini. Oke, sudah kita susun dulu yang ini, baru kita tambah yang lain lagi. Kita mulai dari sini dulu. Kita scale. Lalu kita move. Kita di sini. Kita kecilkan lagi. Oke, setelah itu kita move dulu. Ke komputer, kita scale bagian sini. Kemudian kita move. Kita perbesar lagi. Lalu kita tempatkan di tempat yang sulit. Nah, setelah itu ini ada kulkas. Kita pindahkan di sini. Baru kita rotate. Kita scale dulu. Kita buat agak besar kulkasnya. Lalu kita rapikan tempatnya. Oke, baik. Setelah itu ada lagi yang ada lemari. Lemari berkas ini. Scale, lalu kita taruh di bagian sini. Lalu ada di sini ada kasur. Kita scale juga. Sini. Lalu kita move.
Baik, di sini kita tambahkan meja dan mobil. Di sini ada 2 kursi dan juga beberapa tanaman di sini dan juga 2 lampu nantinya akan kita buat di situ. Kita kontrol plus 2. Kita tambahkan lampu dulu. Klik OK. Kita taruh sembarang di mana. Kemudian mobil. Klik OK. Ini, kemudian ini pohon yang kita akan gunakan adalah pohon yang seperti ini. Lalu yang ini. Oke, setelah itu kita memerlukan meja juga. Mungkin mejanya di sini. Oke, setelah itu kita rapikan satu persatu. Yang pertama mejanya dulu. Kita scale. Lalu kita rotasi. Baru kita move. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan kursi di sini satu ya. Kita rotasi. Kemudian kita copy selection, kita taruh satu kursinya di sini. Lalu yang ini kita move, pindahkan di sini. Oke, kemudian mobil kita scale di sini. Lalu kita letakkan mobilnya di sini. Kemudian ini ada pohon, kita scale juga. Kita taruh aja. Oh, ini lampu, mohon maaf. Lampunya di sini, kemudian ini pohonnya. Kita scale juga di sini, lalu ini. Kemudian kita rotasi semuanya. Lalu kita move. Kita pindahkan di ujung sini. Lalu kita copy selection. Kita letak di sini. Ini juga kita rotasi dulu. Ini juga langsung kita rotasi aja. Lalu kita move. Kita taruh di sini satu. Kemudian kita copy selection, kita taruh di daerah sini satu. Oke, setelah itu yang ini kita move ke sini. Lalu kita copy selection, kita taruh di sini satu. Yang satu di bawah satu. Oke, nah setelah ini furniturnya sudah semua, lalu kita membuat layernya. Kita membuat layernya lagi dengan cara kita klik aja LA. Kemudian kita enter. Nah, lalu kita klik yang ini. Kita buat satu persatu namanya di sini. Yang pertama kita buat mobil. Lalu kita tambah lagi. Sini kita buat kursi. Lalu kita buat meja. Lalu kita buat kasur. Baru kita buat lemari. Kemudian kita buat dispenser. Kemudian kita buat kulkas. Kemudian toilet duduk. Kemudian backupnya. Lalu ada lampu. Kemudian pohon. Lalu dinding. Garis sumbu. Kemudian fondasi. Kemudian apa lagi? Piano, sofa, komputer. Piano, sofa, komputer. Kemudian yang terakhir 5. Sudah cukup. Nah, yang satu ini kita delete aja. Oke, setelah itu kita berikan warna semua. Dinding. Oke. Dispenser. Dari sumbu.
Oke, sudah kita beri warna semua, kemudian kita keluar. Lalu kita klik satu persatu objeknya. Ini piano, kemudian lampu, sofa. Soalnya sofa belum dibuka. Ya, sofanya ketinggalan aja ya. Kita backup dulu. Baru toilet duduknya, kemudian komputer, kemudian kasur, kemudian kursi, lalu meja, kemudian mobil, kemudian ini pohon-pohonnya semua. Lalu ini lemari, di sini lemari ada dua, lemari kompor dan lemari file. Lalu dispenser, kemudian kulkas. Nah, kemudian untuk dinding-dindingnya, oke, sudah semua. Klik dinding, lalu fondasi. Kemudian selanjutnya terakhir garis bumi. Oke, garis bumi sudah. Kemudian kita garis ada sofa, gambar dulu ya, gambar sofa, warnanya. Oke, gambar sofa saja. Oke, coba. Oh iya, sudah. Oke, semua. Selanjutnya kita klikkan dulu, dulu. Terus aku sini. Oke, kita usah. Oke, setelah itu masuk sini. Kemudian kita sebagai parkir. Ini warna. Oke, di sini tinggal kita buat pintu dan juga dimensionnya. Kita berikan sebelum buat pintu. Kita bikin semua selesai. Kemudian tinggal membuat ini saja. Audio Jungle.